You are instructed to change your course. Any further attempts to sail toward Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Attention, attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Sumut Flotilla. We advise you that we are a humanitarian, non-violent solidarity mission to break the illegal siege imposed by Israel 18 years ago against the Palestinian people in Gaza and to create a humanitarian corridor. We carry only food, aid, we carry water filters, we carry crutches, we carry baby formula for the people that have been starved. הייתם איך אני מדבר איתם? יש לך מישהו שדובר אנגלית? כולם טורקים. Israel didn't initiate this conflict. We were attacked in an unprovoked manner by the Hamas terrorist organization that fired 4,000 rockets into our capital and into our cities. No country will sit aside when it's attacked. Israel kembali dalam ancaman besar setelah sebelumnya sempat dipermalukan dunia. Negeri Zionis itu kini menjadi bahan perbincangan panas di berbagai belahan dunia setelah diduga melakukan tindakan brutal terhadap kapal kemanusiaan bernama Global Sumut Flotilla. Aksi yang seharusnya menjadi misi damai justru berubah menjadi tragedi yang mengguncang nurani manusia. Peristiwa itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dunia baru saja berusaha memulihkan hubungan antar negara setelah berbagai konflik panjang. Namun lagi-lagi nama Israel muncul di barisan teratas pelanggar perdamaian. Negara yang mengklaim diri sebagai tanah suci kini justru kembali memicu kemarahan global. Banyak pihak menyebut apa yang dilakukan Israel terhadap rombongan Global Sumut Flotilla bukan hanya pelanggaran kemanusiaan, tapi juga penghinaan terhadap seluruh bangsa yang masih menjunjung tinggi moral dan keadilan. Global Sumut Flotilla sendiri merupakan konvoi kemanusiaan yang digagas oleh aktivis internasional dari berbagai negara. Ada lebih dari 50 kapal yang bergabung, membawa bantuan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan medis menuju Palestina. Misi mereka sederhana, menembus blokade yang sudah bertahun-tahun membuat rakyat Palestina terisolasi dari dunia luar. Blokade itu telah menyebabkan penderitaan luar biasa. Bayi-bayi kekurangan susu, rumah sakit kehabisan obat, dan para petani kehilangan sumber air bersih. Semua karena pasokan bantuan yang seharusnya dikirim oleh lembaga kemanusiaan dicegat di perbatasan. Sementara di sisi lain, militer Israel terus memperluas wilayah dan membangun permukiman di tanah yang bukan milik mereka. Para aktivis dunia tak tinggal diam. Dari berbagai negara mereka berkumpul, membentuk satu armada besar bernama Global Sumut Flotilla. Diketahui ada sekitar 200 relawan, termasuk aktivis muda Greta Thunberg, yang ikut dalam perjalanan bersejarah ini. Mereka berlayar dengan tekad kuat, berharap dunia bisa kembali membuka mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi di tanah para nabi. Namun harapan itu berubah menjadi ketakutan ketika di tengah laut, radar kapal mendeteksi kehadiran sejumlah kapal perang. Dalam waktu singkat, sinyal komunikasi terganggu dan layar monitor menunjukkan titik-titik bergerak yang semakin mendekat. Itu bukan kapal biasa, itu adalah armada laut Israel yang bersenjata lengkap. Kepanikan pun terjadi di antara para relawan. Beberapa mencoba mengirim pesan darurat. Kami sedang diserang sekarang oleh tentara Zionis. Beberapa kapal telah dicegat dan keadaan darurat telah diumumkan di semua kapal. Siaga tinggi, kapal-kapal kami dicegat secara ilegal. Kamera sedang offline dan kapal-kapal telah dinaiki oleh personel militer. Ucap salah satu relawan bernama ICBS GDX lewat komunikasi radio terakhirnya. Setelah pesan itu, sinyal mendadak hilang. Hingga kini, belum semua kapal dari armada Global Sumut Flotilla bisa dihubungi. Beberapa saksi mata menyebut pasukan Israel menaiki kapal dengan senjata lengkap
menodongkan laras ke arah para relawan, lalu menahan mereka secara paksa. Padahal para aktivis sama sekali tidak bersenjata. Mereka hanya membawa persediaan bantuan dan kamera dokumentasi. Tindakan semena-mena ini sontak membuat dunia marah. Banyak negara menilai Israel sudah melampaui batas, karena insiden itu terjadi di wilayah perairan internasional, bukan di zona keamanan milik mereka. PBB pun bereaksi keras. Francesca Albanese, pelapor khusus untuk hak asasi manusia, mengatakan bahwa ini adalah momen paling memalukan dalam sejarah modern Israel. Negara ini tak gagal menunjukkan keberanian moral dan justru melanggar hukum internasional. Mereka menghancurkan prinsip dasar kemanusiaan yang seharusnya mereka jaga, ujarnya dalam konferensi pers. Albanese juga menuduh Israel bermain licik dengan menggunakan dalih keamanan untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Mereka terus mempermainkan aturan, seolah-olah dunia buta terhadap penderitaan rakyat Palestina. Ini bukan tentang keamanan, ini tentang kekuasaan, tambahnya. Kecaman serupa datang dari berbagai penjuru dunia. Presiden Portugal Marcelo Rebelo mengecam keras penahanan 3 warganya yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Ia bahkan berjanji akan turun langsung untuk menjemput mereka jika Israel tak segera membebaskan para relawan. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga buka suara. Ia menyatakan sedang menjalin komunikasi diplomatik dengan berbagai negara agar semua relawan asal ASEAN segera dibebaskan. Keselamatan dan martabat rakyat kami adalah prioritas utama. Kami tidak akan membiarkan hal ini berlalu tanpa konsekuensi, tegasnya. Namun sementara dunia sibuk mengecam, Israel justru semakin menunjukkan arogansinya. Mereka tidak hanya menghentikan armada kemanusiaan, tetapi juga melancarkan operasi militer baru di jalur Gaza. Tank-tank dikerahkan, pesawat tempur berpatroli di langit, dan sirene meraung hampir setiap malam. Mereka menyebut operasi itu sebagai upaya membasmi kelompok teroris, tapi bagi rakyat Gaza, itu hanyalah alasan untuk melakukan pengusiran massal. Ini adalah kesempatan terakhir bagi penduduk Gaza yang ingin pindah ke selatan dan meninggalkan teroris Hamas. Kami akan melakukan penetralan penuh di wilayah ini, ujar juru bicara militer Israel, Israel Katsada. Penetralan yang dimaksud ternyata adalah bombardir tanpa henti. Rumah-rumah hancur, anak-anak berlarian mencari tempat perlindungan, dan di antara reruntuhan terdengar tangisan minta tolong yang menggema di tengah asap tebal. Hingga awal Oktober, laporan dari Al Jazeera menyebut sedikitnya 53 warga Palestina telah tewas akibat serangan udara Israel. Sebagian besar orang tidak meninggalkan kota Gaza karena ketakutan dan intimidasi yang diciptakan militer Israel, kata jurnalis Hani Mahmud. Kekejaman ini membuat dunia kembali bersatu dalam kemarahan. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap flotila adalah bukti kebrutalan yang tak terbantahkan. Armada ini datang membawa roti dan obat, bukan senjata. Tapi Israel memperlakukannya seperti musuh. Dunia harus sadar bahwa ini adalah wajah asli dari penjajahan modern, tegasnya. Italia pun menyesali sikap lamanya yang sempat membela Israel. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengatakan bahwa negaranya kini menyesal karena sempat menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Italia meminta Israel berhenti melanggar hukum humaniter dan tidak melukai warga sipil yang tidak bersalah, ujarnya. Beberapa negara bahkan mengambil langkah nyata. Presiden Kolombia Gustavo Petro memutuskan mengusir seluruh diplomat Israel dari negaranya sebagai bentuk protes keras. Kami tidak akan tunduk pada tirani yang menginjak hak asasi manusia, kata Petro. Sementara di Iran, pemerintah mempertegas razia terhadap jaringan mata-mata Israel. Mereka memberlakukan undang-undang baru yang memungkinkan hukuman mati bagi siapapun yang terbukti menjual informasi rahasia kepada Mossad. Dalam waktu singkat, sejumlah eksekusi telah dilakukan di depan publik sebagai peringatan keras bagi pengkhianat bangsa. Satu demi satu negara kini mulai berani bersuara. Dunia seolah tersadar bahwa kejahatan kemanusiaan tidak lagi bisa dibiarkan hanya dengan kutukan diplomatik. Kini, dunia menunggu langkah nyata. Apakah Israel akan sadar dan menghentikan kebiadabannya, atau justru semakin tenggelam dalam keserakahan kekuasaan? Begitulah kisah tentang kemarahan satu dunia melihat kebengisan Israel menyerang lembaga kemanusiaan.
sebuah tindakan yang sekali lagi menunjukkan bahwa dalam perang yang paling menderita selalu bukan para penguasa, tapi rakyat biasa yang hanya ingin hidup damai. Gimana menurut kalian? Apakah dunia akan berani mengambil sikap tegas terhadap Israel kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.